Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Dalam ibadah kita hari ini minggu pertama setelah Trinitatis, kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Marilah kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, saya akan membacakan untuk kita demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita menikmati hidup saat ini bukan tergantung pada seberapa banyak harta yang kita miliki. Itulah yang diingatkan Tuhan Yesus dalam pengajarannya melalui nats khotbah kita hari ini. Tentunya pengajaran ini sangat up to date, sangat-sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah tawaran menggiurkan dari dunia saat ini yang menggiring pikiran dan keinginan kita untuk memiliki ini dan itu, dan juga di tengah begitu banyaknya orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian dan pertolongan kita secara khusus untuk hal-hal yang finansial. Melalui sebuah percakapan dengan seseorang yang meminta supaya Yesus bersedia menjadi perantara atau hakim atas persoalan harta warisan dengan saudaranya, Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap harta kekayaan yang diajarkannya lewat suatu perumpamaan. Sekali lagi, perhatian kita di sini bukan masalah harta kekayaan, melainkan masalah sikap, masalah hati, pikiran atau mindset kita terhadap harta kekayaan itu. Jadi bukan masalah kaya miskin dari sudut pandang harta duniawi, melainkan masalah kaya miskin di hadapan Allah. Untuk memahaminya,
kita perlu melihat beberapa hal penting dalam nas khotbah kita hari ini. Yang pertama, ketika seseorang berorientasi kepada harta kekayaan, maka ia akan kehilangan kebahagiaan. Dalam ayat 13 di sana dicatat, ketika seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Di sini sangat jelas bahwa ada persoalan pembagian harta warisan. Persoalannya bukan hanya pada seseorang itu yang datang meminta Yesus membantunya menyelesaikan persoalan harta warisan itu, tetapi juga kepada saudaranya yang tidak mau berbagi warisan. Persoalan terjadi karena keduanya tidak sepakat. Ketidaksepakatan inilah yang menjadi masalah, dan penyebabnya adalah ketamakan, haholiton. Ketamakan bisa terjadi karena mindset seseorang menempatkan harta sebagai penentu sukacita dan kebahagiaannya. Ini juga paralel dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 21 atau dalam Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ai ia di si artam, di sido roham. Seseorang yang menempatkan harta kekayaan menjadi penentu kebahagiaannya, membuat dia menjadi tamak, holit. Dan ketamakan otomatis membuat seseorang tidak mau berbagi. Istilah yang sering kita dengar dalam bahasa Batak untuk julukan orang pelit adalah sigotil monis. Dan generasi muda sekarang membuatnya lebih ekstrim dengan istilah si kampak monis. Sudah dapat dibayangkan kalau monis pun harus dibagi. Kira-kira sebesar apa itu kalau monis itu dibagi? Yang kedua, selanjutnya sikap tamak akan memunculkan ketidakpuasan dalam dirinya. Dan ketidakpuasan itu akan membuatnya menjadi serakah. Bahasa Bataknya mokus. Inilah yang terjadi dalam persoalan pembagian harta warisan. Seseorang yang datang kepada Yesus dalam nats khotbah ini, dalam dirinya juga terdapat cara berpikir yang berorientasi tentang harta kekayaan. Rasa ketidakadilan bisa saja menjadi alasan baginya untuk mengadu kepada Yesus. Ketika apa yang menjadi bagiannya tidak diterimanya, akhirnya membuatnya kehilangan kebahagiaan, kehilangan kasih sayang terhadap saudaranya. Ini dapat kita rasakan bagaimana kalau hal ini terjadi kepada kita sendiri saat ini. Pasti kita geram, marah, dan dendam. Dan realitanya tidak sedikit penyelesaian pembagian harta warisan berakhir di pengadilan dan sampai kepada sebuah prinsip merdomu di Tanorara. Dalam hal inilah Yesus mengingatkannya, sekaligus mengingatkan kita juga semua saat ini, jangan kehilangan kebahagiaan. Jangan kehilangan kebersamaan dengan saudara-saudaramu ketika tidak memperoleh sesuatu yang menjadi hakmu dalam persoalan harta warisan. Kita boleh memperjuangkannya, tetapi baiklah itu dalam koridor yang benar, dalam prinsip damai, sejahtera, dan ikatan persaudaraan. Unang pola sape somar sipak kulingan. Unang pola sape mardomu di Tanorara molo sodapot hita nagabe tohapta. Dalam ayat 15 Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung
daripada kekayaannya itu. Yesus mengingatkan, kepemilikan banyak harta tidak menjamin seseorang dapat bahagia. Dan untuk menjelaskan itulah Tuhan Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang panen melimpah dari hasil ladangnya sampai-sampai dia harus merombak lumbungnya dan mendirikan yang lebih besar untuk tempat segala gandum dan barang-barang miliknya. Dan kemudian berkata, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dari satu sisi tidak salah kalau seseorang bersukacita karena memiliki banyak harta. Tidak salah kalau seseorang menyenangkan dirinya dengan kekayaannya. Namun harus sadar kalau jiwanya bukan miliknya. Dia tidak dapat menjamin berapa lama ia akan hidup dan menikmati apa yang sudah dikumpulkannya, yang sudah dimilikinya. Bagaimana saat Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu? Dengan inilah Yesus mengkritik cara berpikir banyak orang, sebagaimana ia mengingatkan orang kaya yang bodoh itu, yang menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaannya, padahal hidupnya, jiwanya bergantung kepada Tuhan sang pemilik hidup. Yang ketiga, berbahagialah karena engkau kaya di hadapan Allah. Dalam ayat 21, Yesus berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah mengingatkan kita tentang pemenuhan seluruh dimensi hidup kita, yaitu hidup jasmani dan rohani kita. Kita diciptakan Tuhan dalam 3 unsur berbeda yang tidak terpisahkan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Ibarat nutrisi, ketiganya harus dipenuhi supaya semuanya baik adanya. Lalu dari harta kekayaan duniawi, kita bisa memberi nutrisi kepada jiwa dan roh kita dan mencapai kebahagiaan jiwa dan rohani kita juga. Caranya adalah pertama, menyadari bahwa hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh yang terdapat dalam diri kita itu bersumber dari Tuhan Allah. Segala yang ada dalam diri kita, termasuk keberhasilan dan segala pencapaian kita, adalah anugerah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita semata. Oleh karena itu, harta kekayaan yang kita miliki harus dilihat dalam konteks anugerah Tuhan Allah. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memiliki dan menikmati harta tersebut sebagai berkat Tuhan. Namun kita tidak boleh mempercayakan diri pada harta kekayaan yang kita miliki itu. Tidak boleh kita percayakan kepada harta yang kita miliki. Kedua, kita patut menyadari bahwa sekalipun kita diberi kesempatan untuk memiliki dan menikmati harta kekayaan itu, Tuhan juga mengingatkan kita bahwa harta kekayaan itu tidak hanya milik kita sendiri. Tuhan mendorong setiap orang agar membangun kepedulian di dalam diri kepada orang lain yang didasarkan pada kasih. Yesus menekankan orang kaya yang berpikir bahwa hidupnya
akan kekal dengan mengandalkan kekayaan yang dimilikinya, itu adalah sebuah kebodohan. Tuhanlah sang pemilik hidup. Jika Tuhan mengambil hidup kita saat ini, maka siapakah yang akan memiliki, menikmati kekayaan yang sudah kita kumpulkan dengan berlelah-lelah selama ini? Mungkin kita mengatakan kekayaan yang kita kumpulkan itu adalah bagi anak-anak kita. Namun kita juga perlu menyadari bahwa anak-anak itu juga memiliki kehidupannya sendiri sebagai anugerah dari Tuhan. Kehidupan mereka juga tidak bergantung pada harta kekayaan yang kita wariskan. Kehidupan mereka juga tidak tergantung kepada harta yang boleh mereka dapatkan. Tuhan yang dapat menjadi jaminan hidup manusia. Sekali lagi, bukan harta kekayaan kita yang boleh kita wariskan. Kekayaan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Tidak berpikir egois, melainkan kita harus masuk kepada cara berpikir sosial yang akhirnya memunculkan solidaritas dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, dunia saat ini begitu deras menggoda kita untuk hidup egois. Roh materialisme, roh konsumerisme, dan roh hedonisme berusaha merasuki pikiran dan hati, dan bisa saja akan menggiring kita kepada orientasi penikmatan dunia, dan akan membuat kita hidup egois, tamak, dan serakah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya hidup kita berpusat kepada Tuhan Allah, sehingga kita akan dapat memakai harta kekayaan, ilmu pengetahuan, dan seluruh potensi yang ada dalam diri kita menjadi alat untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena dalam ibadah kami di rumah-rumah hari ini Engkau menyapa kami dan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami tidak hidup di dalam ketamakan, supaya kami bebas dari keserakahan. Dunia memang menggoda kami. Keinginan kami mau menikmati semuanya. Tetapi Tuhan sudah mengingatkan supaya hidup kami berpusat kepada Engkau dan senantiasa meyakini Engkau adalah sumber kehidupan dan kami akan menerima berbagai kebaikan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, jika saat ini Engkau memberikan bagi kami apa yang boleh kami miliki, mungkin harta kekayaan, mungkin ilmu pengetahuan, dan berbagai talenta yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami memakainya untuk memuliakan nama-Mu dan kami menjadi kaya di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk dapat berbagi dan peduli kepada sesama kami, supaya harta kami berguna di hadapan Tuhan, dan kelak kami akan menjadi pewaris kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh ibadah-ibadah yang berlangsung saat ini di rumah-rumah orang percaya. Engkau memberkatinya ya Tuhan, sehingga di dalam rumah-rumah orang percaya ada sukacita, ada kebahagiaan. Demikian juga untuk rencana gereja-gerejamu, untuk dapat beribadah di gereja kembali. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana bagi para pelayan, bagi para hamba-hamba-Mu, untuk dapat menentukan sikap yang baik, bukan oleh karena keinginan kerinduan
pikiran kemanusiaan kami semata, melainkan karena Tuhan sudah memperkenankannya. Engkau mengajari seluruh pelayan untuk mempersiapkan dengan baik, sehingga sekalipun kami nanti sudah dapat beribadah di gereja, kami tetap terbebas dari penyebaran virus corona ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami dan seluruh satuan gugus tugas di dalam penanganan penyebaran virus corona ya Tuhan. Engkau menguatkan mereka, memberikan hikmat bijaksana. Dan juga para tim medis, kami serahkan biarlah semua ada dalam lindungan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 atau buku WD nomor 691. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
bangsa ini.